Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita ini selalu bersyukur pada Allah Ta'ala yang selalu memberikan kita kesempatan, selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita petunjuk untuk digerakkan hati kita agar sama-sama kita ini mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Kali ini kita masih membacakan penjelasan dari ulama, dan kitab yang kita gunakan ini adalah Matan Ghayah wa Takrim atau Matan Abi Syuja' fil Fiqh Syafi'i, kitab yang bermazhab Syafi'i. Kita meneruskan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan imam salat. Kita bacakan di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa yajuzu an ya'tamal huru bil abdi wal balighu bil murahiq wa la tasihu qudratu rajulin bimra'atin wa la qari'in bi ummiyin. Boleh orang merdeka menjadikan budak sebagai imam sholatnya. Begitu juga boleh makmum itu sudah baligh semuanya, sementara imamnya itu belum baligh. Kita bacakan hadis pada pertemuan sebelumnya, Amr bin Salamah jadi imam ketika dia berusia 6 atau 7 tahun. Ini pembahasan ini sudah kita bacakan pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemudian pada malam hari ini insya Allah kita akan bacakan poin berikut ini. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala qari'in bi ummiyin. Tidak sah atau diharamkan menjadikan perempuan menjadi imam sementara di sana ada makmum dari kalangan laki-laki. Ini menurut mazhab Syafi'i enggak sah. Dan tidak sah menjadikan imam yang mana imamnya ini tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ini dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Berarti ada dua kategori secara singkat yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh memilih imam. Yang pertama, kalau imamnya itu perempuan sementara makmumnya itu ada laki-laki. Yang kedua, kalau imamnya itu tidak bisa baca Al-Fatihah yang maksudnya ini sehingga bisa merubah makna kandungan Al-Fatihah, ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dan kita bacakan poin pertama dan seterusnya. Kita tambah juga poin-poin dari mazhab yang lainnya. Yang pertama, imamatul mar'ati birajul. Tidak boleh perempuan itu menjadi imam untuk laki-laki. Ini sebenarnya sudah kita bacakan penjelasan ulama pada kesempatan sebelumnya. Namun kita sedikit simpulkan, kalau seandainya yang jadi imam itu adalah perempuan dan makmumnya ada laki-laki dan perempuan, maka sholat imamnya yang perempuan tadi sah, sholat makmum perempuannya sah, sholat makmum laki-laki yang nggak sah. Itu kesimpulan pada kesempatan sebelumnya. Begitu juga muskil yang tidak tahu, khunsa muskil, maksudnya orang yang punya dua alat kelamin. Belum ada kecondongan ke salah satu, ini laki-laki atau perempuan, ini kasus langka.
Tapi ini dibahas sama ulama. Kalau ada dua kelamin, tapi belum tahu ini mengarah ke laki-laki atau perempuan, dan dia jadi imam, sama kasusnya seperti imam yang diangkat itu adalah imam perempuan. Dilihat makmumnya siapa. Kalau makmumnya perempuan sah, dia juga sah. Tapi kalau makmumnya ada laki-laki, laki-laki itu nggak sah. Begitu juga pada kesempatan yang lalu kita bahas, kita kembali simpulkan, kalau imamnya itu transgender. Nah, awalnya perempuan tapi tahu-tahu jadi laki-laki. Atau awalnya laki-laki tapi tahu-tahu operasi jadi perempuan. Maka bagaimana status imamnya dia ini? Kalau asalnya dia laki-laki, kemudian jadi perempuan, mengimami sesama perempuan, itu sah sholatnya. Karena yang dilihat asal dia itu ketika lahir itu apa? Status dia itu. Bukan ketika berubah. Karena merubah kelamin itu diharamkan dalam syariat Islam. Jangan merubah kelamin, merubah bentuk fisik, itu haram hukumnya. Hidung dimancungi sama dia, apalagi kelaminnya diganti. Dulu perempuan jadi laki-laki. Atau dulu misalkan perempuan ya jadi laki-laki, berarti dia transgender ini sah sebagai imam, makmumnya yang perempuan sah, makmum laki-lakinya nggak sah. Kenapa seperti itu? Karena hukum asalnya dia itu perempuan sebenarnya, yang jadi acuan sebelum dia operasi, statusnya sebagai apa. Begitu juga sebaliknya umpamanya dia awalnya laki-laki jadi perempuan umpamanya ya, maka yang dilihat itu adalah status asalnya apa. Status asalnya laki-laki, kemudian operasi menjadi perempuan, berarti kita hukumi dia itu sebenarnya laki-laki walaupun sholatnya pakai mukena. Laki-laki sholat pakai mukena boleh nggak sih? Nggak boleh, haram hukumnya. Tapi apakah sah? Sah jawabannya kalau auratnya tertutup. Tapi dia dapat dosa kenapa pakai pakaian perempuan. Dari satu sisi bisa sah sholatnya karena syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya sudah dia tunaikan ketika sholat, tapi dapat dosa dari sisi pakai pakaian perempuan. Tapi kan Pak Ustadz dia nutup aurat, benar nutup aurat. Yang jadi masalah kok pakai pakaian perempuan. Ini nih dapat dosa dari sisi ini. Sama seperti laki-laki yang sering kita contohkan ini, laki-laki sudah nutup aurat, pakai peci, pakai songkok, ada yang pakai sarung, pakai celana, auratnya ketutup, tapi pakai cincin emas. Sholatnya sah, dia rukun-rukunnya ditunaikan, syarat-syaratnya ditunaikan, wajib-wajibnya ditunaikan, sah sholatnya. Tapi dapat dosa dari sisi dia pakai perhiasan emas, kan laki-laki nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ini poin pertama sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita hanya sedikit menyimpulkan. Yang kedua, yang tidak boleh dijadikan imam, imamatul muhdis waman alaihi najasa. Kalau kita tahu imam itu sebenarnya berhadas, makmum tahu dia ini lagi berhadas Pak Ustadz, maka makmum tidak boleh berjamaah dengan dia. Atau makmum tahu dia ini ada najis di pakaian dia, maka makmum tidak boleh berjamaah dengan dia. Jadi ada dua. Poin kedua ini langsung kita gabungkan dengan dua hal. Pertama, dia berhadas. Makmum dalam kondisi tahu saat itu dia sedang berhadas, entah hadas kecil atau hadas besar. Kedua, dia ini ada najis di badannya. Mungkin najis di badannya atau najis di pakaiannya, maka dia tidak boleh dijadikan imam. Makmum yang tahu, yang masih ngeyel, biar aja Pak Ustadz, dosa nanggung masing-masing. Masalahnya tidak sesuai aturan. Ada aturannya yang berhak dijadikan imam. Kalau imamnya itu sholatnya nggak sah, maka dia berjamaahnya juga dia nggak sah. Itulah yang jadi acuannya. Masalahnya di imam lah. Cuma ada perinciannya yang dijelaskan sama ulama. Yang pertama, contoh misalkan, man shalla khalfa imam wa huwa ya'lamu anna dzalikal imama muhdisun hadasan akbaru aw asghar asima bidzalika wa sholatuhu batilah.
siapa yang sholat menjadi makmum sementara dia tahu imamnya itu sedang berhadas, entah hadas besar atau hadas kecil, maka makmumnya ini dapat dosa. Main-main berarti dia ini dalam syariat Islam. Kemudian sholatuhu batilah, sholatnya dianggap batal, nggak sah. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ada ijma. Ini kesepakatan ulama. Naqalal ijma' ala zalika Ibnu Hazm wan Nawawi wal Aini. Ibnu Hazm menukilkan ijma' siapa yang imamnya itu berhadas, hadas kecil atau hadas besar, sementara makmumnya tahu, batal sholatnya. Itu dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla jilid 2 halaman 371. Begitu juga Imam Nawawi menjelaskannya di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 4 halaman 256. Apakah kemungkinan itu terjadi? Bisa jadi. Umpamanya sebelum sholat temannya ngaku, saya ini lagi berhadas, belum wudhu saya ini. Belum wudhu, belum mandi wajib. Ngobrol mereka umpamanya di pelataran masjid, tahu azan. Pas azan langsung masuk masjid. Nah, lupa dia nih. Dia lupa sedang berhadas pada saat itu. Makmumnya nih sama-sama lupa awalnya. Tapi di pertengahan sholat, pas rakaat kedua, ingat dia imam tadi kan dia nih belum wudhu. Dia belum mandi wajib umpamanya, entah itu hadas besar atau hadas kecil. Gimana sikap makmum? Nggak boleh melanjutkan berjamaah dengan dia, karena dia tahu saat itu kondisi makmumnya itu nggak sah sholatnya. Begitu juga kalau makmum tahu. Contoh makmum tahu ya, makmum dan imam nih temenan umpamanya, datang ke masjid bareng-bareng umpamanya. Wudhunya di masjid, pas ngelihat wudhu imam itu kacau. Ini calon imam nih, biasa jadi imam umpamanya. Wudhunya kacau. Pas ngusap wajah, nah gini aja. Ini nggak diusap sama dia. Kan wajah itu kan harus diusap dari ujung sini. Kata Ibnu Katsir tuh, kategori wajah tuh dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Dan dari depan telinga ini sampai bagian depan telinga paling ujung. Berarti belakang jambang ini harus basah. Dia ngeliat temennya kapan wudhu, nah misal gini. Nah, ini nggak diusap sama dia, pas masuk tangan cuma sampai sini, nggak nyampe sampai siku, itu kan berarti wudhunya nggak sah. Tahu dia nih, ini bakal jadi imam ini, dibiarin aja sama makmum itu. Hati-hati dia, dosa kata ulama, dosa dan sholatnya nggak sah. Tapi kan wudhu Pak Ustadz bener wudhunya sah apa enggak, itu jadi masalah. Nah, kalau wudhunya nggak sah berarti tidak boleh dijadikan dia sebagai imam. Allahu a'lam bishawab. Tapi saya pernah ditanya, ini kisah nyata, pernah ditanya dan mungkin pernah saya sampaikan ya. Menanya di masjid yang dia sholat di situ, memang imamnya itu ketika membasuh tangan tidak sampai siku. Sementara syarat sah itu membasuh tangan sampai siku. Terus apakah boleh berjamaah dengan dia dan dia menjadi imam? Karena jawab seperti ini. Kita harus pahami tata cara wudhu yang sah. Batas minimal wudhu dianggap sah itu seperti apa? Paling minimal wudhu dianggap sah, minimal sekali dibasuh tangan itu. Asal dari ujung jari sampai ujung siku basah semuanya. Ataupun kalau dia dari siku dulu sampai ujung jari itu sah. Nah kalau seandainya basuhan pertama dia cuma sampai sini belum sampai siku, itu kan nggak sah basuhan ini. Basuhan kedua sah, sudah sampai siku bahkan lebih. Tapi basuhan ketiga ala kadarnya lagi nggak sampai siku. Berarti ketika dia membasuh tangan sah. Karena pernah sekali ketika dia membasuh tangannya pernah sah. Nggak harus tiga-tiganya sah. Ketika basuhan pertama sah, basuhan kedua sah, basuhan ketiga sah, enggak. Sekali aja dia dianggap sah, sudah selesai. Wudhunya ketika membasuh tangan itu dianggap sah, karena yang wajib itu cuma sekali untuk dibasuh. Adapun 2 kali, 3 kali itu hukumnya sunnah. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita bacakan juga penjelasan ulama yang lainnya. Dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 741, wa jumlatuhu anal imam
idza shalla bil jama'ati muhdisan aw junuban ghairu alimin bi hadasihi falam ya'lam huwa walal ma'mumun hatta fagharu minas sholati fa sholatuhum sahihatun wa sholatul imami batilatun. Ini kesimpulan dari ulama. Kalau seandainya, kesimpulannya kata Ibnu Qudamah ya, imam mengimami sholat berjamaah dalam kondisi berhadas, entah hadas kecil atau hadas besar, junub. Dalam kondisi nggak tahu, sampai selesai sholat nggak tahu dia. Kalau dia itu mengimami dalam kondisi berhadas, entah hadas kecil atau hadas besar. Makmumnya juga nggak tahu sampai selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru semuanya ingat, oh iya imam tadi kan belum mandi wajib, imam tadi kan belum wudu. Maka bagaimana konsekuensi sholat mereka ini? Fa sholatuhum sahihatun wa sholatul imam batilah. Sholat makmum tadi dianggap sah. Sholat imamnya yang nggak sah. Ya, kita ulangi ya. Sholat makmumnya yang benar-benar nggak tahu imam itu berhadas sampai selesai sholat benar-benar nggak tahu. Selesai sholat baru tahu ternyata imam itu memimpin sholat berjamaah dalam kondisi berhadas, sholat makmum sah. Tapi yang nggak sah itu sholatnya imam. Kenapa seperti itu? Ada hadis riwayat Muslim dengan nomor hadis 224. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur wala shadaqatin min qulul. Allah tidak menerima sholat kalau dia itu tidak bersuci. Dan Allah tidak menerima sedekah kalau sedekahnya itu dari harta yang curang, yang zolim. Penggalan kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasul SAW di hadis Muslim ini, Allah tidak menerima sholat kalau tidak bersuci. Yang dalam kondisi tidak bersuci itu kan cuma imam. Imamnya saja yang lupa saat itu dia sedang berhadas, tapi nggak wudhu atau nggak mandi besar. Makmum tahu, maksudnya tak makmum wudhu semuanya, umpamanya sudah bersuci semuanya karena makmumnya wudhu semuanya, tapi yang nggak wudhu itu cuma imam atau nggak mandi besar, nggak sah, itu cuma imam. Itu yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan hadis ini. Kecuali kalau makmumnya juga nggak wudhu, lagi kondisinya. Pak Ustadz, imam ini wudhu, Pak Ustadz, alhamdulillah wudhu. Cuma ada satu makmum lupa untuk berwudhu ketika mau sholat. Apakah sholatnya ditanggung sama imam? Dia kan nggak sengaja, nggak tahu, bukan sengaja. Pas selesai sholat, makmum yang satu ini baru sadar, lupa wudhu tadi, atau lupa mandi wajib umpamanya. Maka sholat makmum ini nggak sah. Yang mau kayak gini nggak ditanggung sama imam. Kenapa? Karena jelas dalilnya tadi Allah tidak menerima sholat kalau dia tidak bersuci. Nah itu nggak tanggung sama imam. Nanggung masing-masing kalau masalah bersuci ini ya. Allahu a'lam bishawab. Walana ijma'u sahabati radhiyallahu anhum. Ruya ana Umar radhiyallahu anhu shalla bin nas as-subha summa kharaja ila al-jarfi fa ahraqul ma fa wajada fi sawbihi ihtilaman fa'ada walam yu'idu. Begitu juga kasus yang terjadi dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 741 yang diklaim oleh Ibnu Qudamah sebagai ijma. Pernah kejadian Umar bin Khattab, dia ini memimpin sholat subuh sebagai pendukung dalil yang kita sampaikan tadi ya. Tahu-tahu ketika dia jadi imam, dia keluar. Dia membasahi badannya dengan air, bersuci, karena ternyata ketika itu dia itu ngelihat ada bekas sperma di pakaiannya. Maka yang ngulangi sholat itu cuma Umar bin Khattab. Makmum yang lain semuanya tidak ngulangi sholat. Ini yang dijelaskan sama ulama. Allahu a'lam bishawab. Nah, tapi sekali lagi kalau semuanya nggak tahu sudah selesai, nggak jadi masalah. Kalau nggak tahu, nggak dapat dosa, cuma nggak dapat dosa aja ya. Tapi sholatnya harus diulangi. Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian ini kita bahas tentang
berhadas. Kalau ada najis gimana? Kalau ada najis, maka najis itu harus dihilangkan. Salah satu syarat sah sholat, orang yang sholat itu entah sebagai makmum atau sebagai imam, harus terhindar dari najis di pakaiannya, di badannya, dan di tempat sujudnya. Pak Ustadz, di sejadah kami sholat ini Pak Ustadz ada najis, ambal kami panjang ini, boleh nggak kami sholat di ambal itu? Boleh, silakan, asal jangan dijadikan tempat sujud. Kalau seandainya di pojok situ dikencing anak kecil, kita sholat di tengah sini umpamanya, nggak jadi masalah. Itu ya, Allahumma sholli. Nah, najis ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Wal qaulu sahih fi hadhil mas'alati annahu idza jahala atau jahilal imamu najasata wal ma'mum hatta in qadatis sholatu fa sholatuhum jami'an sahihan wal udhru lil jami'il jahl wa kadzalika law alima biha lakin nasiya an yaghsilaha fa inna sholatahu 'alal qawli rajih sahihah wa min huna yattadihul farqu baina hadi walati qablaha 'alal qawli rajih innahu idza jahila musalli bil hadas 'ada shalah wa la yu'idu sholata idza kana jahilan bin najasah. Kata Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan seperti ini. Kita beralih ke poin kedua di bab yang kedua tadi tentang najis. Menurut Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' jilid 2 halaman 125. Kata beliau seperti ini. Menurut pendapat yang paling sahih masalah najis ya, kalau seandainya imam nggak tahu ada najis di pakaian dia atau di badan dia atau tempat sujud dia, begitu juga makmum nggak tahu ada najis di pakaian atau di badan atau tempat sujud dia sampai selesai sholat. Habis selesai sholat, pas zikir baru tahu, nah ada najis rupanya di baju. Begitu juga imam. Nah belum cebok umpamanya, nah misalkan kayak gitu ya, nggak ada air, lupa cebok umpamanya, kan ada najis tuh. Maka kata Syekh Utsaimin, kalau tahunya setelah selesai sholat, maka imam dan makmumnya semuanya sholatnya dianggap sah. Karena mereka dapat uzur, tidak tahu. Kalaupun seandainya awalnya tahu, contoh awalnya tahu itu tapi lupa dia untuk membersihkan. Jadi panitia hewan kurban, kena darah hewan kurban itu kan najis. Dia tahu di tangannya ini ada darah hewan kurban, sebelumnya ada wudu. Tapi tanggung dia masih menyelesaikan pekerjaan dia hingga dia masih motong daging umpamanya. Pas azan dia langsung ke masjid. Nggak nyuci dulu, padahal sudah tahu tuh ada najis di tangan dia atau di kaki dia, darah hewan kurban yang mengalir. Lupa untuk mencucinya, membersihkannya. Maka kemudian dia sholat, habis sholat baru tahu, baru ingat ya, iya tadi kan saya sebenarnya sadar sebelum iqomat itu ada najis di tangan saya, tapi saya lupa membersihkannya. Nah sekarang baru ingat setelah selesai sholat. Maka yang mode kayak gini sholatnya tetap dianggap sah. Alasannya kenapa? Karena dia mendapatkan uzur ketidaktahuan dia kalau di badan dia atau pakaian dia atau tempat sujud dia itu ada najis. Allahu a'lam bishawab. Nah kenapa dibedakan? Kan beda tadi kan? Yang pertama kasusnya itu ketika orang nggak tahu dia lagi junub tapi sholat, selesai sholat baru tahu kondisi dia sholat dalam kondisi junub, kata ulama tetap nggak sah sholatnya, harus ngulangi. Tapi najis ini kok beda. Selesai sholat baru tahu ada najis tadi lupa saya bersihkan, tetap sah sholatnya. Nah ini kenapa dibedakan? Padahal kan statusnya sama-sama lupa, sama-sama nggak tahu. Yang pertama yang dijelaskan oleh ulama, memang dalilnya membedakan, itu aja udah. Secara dalil sudah membedakan. Kalau masalah junub, kalau dia nggak sengaja sholat dalam kondisi junub, sholat dalam kondisi berhadas kecil, itu nggak sah dan dia nggak berdosa.
Karena hadis Muslim tadi dengan nomor hadis 224, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salatnya kalau dia salat tanpa bersuci. Kan dalil ada. Tapi untuk najis itu tetap dianggap sah, asal syaratnya dia nggak tahu. Sampai selesai sholat baru tahu ada najis di badannya, tetap sah sholatnya. Dari mana dalilnya? Dalilnya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahih Abi Daud dengan nomor 650. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi zata yaum wa alaihi na'lahu fa khala'ahuma fa khala'a sahabatu ni'alahum falamman sarafa sa'alahum limadha khala'u ni'alahum qalu ra'aynaka khala'ta na'laika fa khala'na ni'alana faqala inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadharan fa khala'tuhuma. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, dulu pernah kejadian Nabi Muhammad pernah memimpin sholat berjamaah. Tiba-tiba ketika masih sholat, belum selesai sholat nih, Nabi melempar kedua sendalnya. Berarti sholat pakai sendal boleh. Sholat pakai sendal. Ustaz, apakah sholat pakai sendal sunnah? Mau pakai sendal, mau pakai nggak pakai sendal, itu dua-duanya pernah dilakukan sama Nabi Muhammad. Silakan mau pakai sendal atau tidak sendal, tapi dilihat kondisinya. Nah kemudian atau pakai kaos kaki juga nggak jadi masalah sholat itu ya. Nah ketika Nabi melepas kedua sendalnya, sahabat ikut-ikutan melepas sendal. Selesai sholat Nabi nanya, kenapa kalian melepas sendal? Maka dijawab sama sahabat, kami tadi wahai Nabi ngelihat engkau melepas kedua sendalmu, kami ikut-ikutan juga kalau kayak gitu. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW apa alasan beliau itu melepas sendalnya. Kata beliau, inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima qadharan fa khala'tuhuma. Tadi itu datang Jibril ngasih tahu kalau di sendalku itu ada najis. Makanya aku lemparkan kedua sendal itu. Nah, bagaimana sisi pendalilannya? Ini bisa jadi di pertengahan sholat. Kita ilustrasikan untuk lebih memudahkan. Katakanlah lah, anggap aja ini sebagai contoh aja ya untuk mudah dipahami. Katakanlah misalkan aja ya, saya nggak tahu nih sholat apa. Misalkan sholat Isya aja katakanlah. Ketika sholat Isya, nah misalkan ya di rakaat kedua tiba-tiba dilempar sendal. Habis itu dilanjutkan sampai selesai. Berarti kan di rakaat pertama dan di rakaat kedua itu sholat dan di badannya atau di pakaiannya itu ada najis. Tapi masalahnya nggak tahu ada najis. Berarti ketidaktahuan ketika ada najis itu dimaafkan. Buktinya Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya batal, nah ada najis di rakaat pertama sama rakaat kedua, berarti rakaat pertama sama rakaat kedua nggak sah. Tapi nyatanya enggak, Nabi tetap melanjutkan sholatnya tanpa mengulangi sholat. Menunjukkan kata ulama di sini ada perbedaan. Kalau ada najis dan dia nggak tahu, ya sudah nggak jadi masalah, tetap sah sholatnya. Yang jadi masalah itu kalau tahu di pertengahan sholat, masih sholat baru sadar, oh iya saya lupa tadi bersihkan darah hewan kurban di pakaian saya. Nah gimana itu mau kayak gitu? Nggak boleh kita ngomong tanggung, ini sudah rakaat terakhir, nggak boleh, nggak sah sholatnya itu. Karena dia sudah tahu kondisinya dan dia tahu dalam kondisi sedang sholat, mau nggak mau harus dibersihkan. Kalau seandainya bisa dilepas, nah ini ada najis ini, ambil tisu umpama dilap sama dia, hilang najisnya, lempar tisu itu selesai, nggak jadi masalah. Nah ada najis di peci umpamanya, dilepas sama dia, lanjut sholat nggak jadi masalah. Seperti Nabi Muhammad melemparkan kedua sendalnya karena ada najis di kedua sendal Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi yang jadi masalah kalau pakaiannya nggak bisa dilepas. Sempak Pak Ustadz, gimana mau lepas? Masa mau lepas kan? Nah, berarti dia batal dulu. Nggak bisa dia meneruskan sholatnya, batal dulu, ke kamar mandi bersihkan dulu. Mau dipakai nggak dipakai urusan pribadi. Nah yang penting dia harus dibersihkan dulu najisnya,
baru kemudian sholat lagi, karena nggak mungkin dilepaskan ketika sholat. Namun benda-benda yang bisa langsung dilepaskan ketika sholat, entah sorban, entah rompi, entah apalah yang bisa dilepas, entah celana, nah asal ketutup itu boleh, ke celana bagian luar maksudnya ya. Allahu a'lam bishawab. Azan belum? Ya silakan azan dulu. Cek. Ya kita lanjutkan poin selanjutnya, poin ketiga. Seperti yang disampaikan di dalam mazhab Syafi'i, imamatul ummi wa huwa man la yuhsinul Fatihah. Imam yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Maksudnya apa? Yang pertama perlu dipahami, Al-Fatihah itu rukun sholat, bukan wajib, bukan sunnah. Mau nggak mau harus bisa dilakukan, kecuali kalau memang ada uzurnya. Nah, kalau ada imam yang membaca Al-Fatihah sehingga bacaannya salah, kita lihat dulu salahnya ini mode gimana.
Kalau salahnya yang tidak merubah makna, hanya sebatas kurang dengung, umpamanya kalau ada dengung ya, kalau apa kepanjangan sedikit umpamanya tidak merubah makna, itu nggak jadi masalah, tetap sah, tapi makruh dijadikan imam. Namun kalau salahnya ini bisa merubah makna, maka tidak boleh kita jadikan imam. Al-Fatihahnya yang dimaksudnya. Kalau surat pendek Al-Ikhlasnya dia salah-salah merubah makna, tetap sah, tetap boleh. Yang jadi masalah Al-Fatihah, karena sekali lagi Al-Fatihah itu rukun, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya tentang membaca Al-Fatihah. Ada kesalahan-kesalahan yang merubah makna, bisa dicari informasinya bagian mana saja, silakan nanti tanyakan guru tajwidnya, guru bahasa Arabnya, kalau baca seperti ini merubah makna atau tidak. Yang jelas seperti misalkan contoh iyaka, itu kan ada tasydid ya, maka iyanya didobelkan, jangan dibaca iyaka membaca dengan tanpa tasydid. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, tanpa ditasydid. Ini sudah berubah arti. Kalau kita perhatikan iyaka, iya itu artinya cahaya matahari. Berarti kalau kita baca dengan tanpa tasydid, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, hanya kepada cahaya mataharimu kami beribadah dan hanya kepada cahaya mataharimu kami mohon pertolongan. Sudah syirik, salah baca artinya, menyebabkan artinya salah. Ini Al-Fatihahnya nggak sah. Karena Al-Fatihah ini rukun, berarti sholatnya bisa dianggap nggak sah kalau kita tahu. Tapi kalau sama-sama nggak tahu, nah uzur, berarti saya nggak ngerti Pak Ustadz, ini kesalahan merubah arti atau tidak, berarti uzur. Iya. Allahu a'lam bishawab. Ini kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Yang selanjutnya, ini sebenarnya sudah kita bahas ya. As-salatu khalfa man la yuhsinu takbiratul ihram. Salat di belakang imam atau menjadikan imam yang tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram. Maksudnya bukan hanya sekedar nggak bisa, bisa mengucapkan takbiratul ihram, tapi merubah arti. Nah ini nggak sah juga kata ulama. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Cuma kesalahan ini sekali lagi, kesalahan ada yang merubah arti, ada yang tidak merubah arti. Takbiratul ihram itu rukun pertama. Nah, pas kita sholat Allahu Akbar, sekaligus pembuka sholat. Kapan pembukanya aja nggak sah, ya nggak sah sholatnya. Atau pembukanya belum dilakukan. Pak Ustadz dia sudah baca Al-Fatihah 4 kali, sudah sujud 8 kali, tapi dia takbiratul ihram nggak? Nggak. Berarti dia belum dianggap sholat, karena dianggap sholat kalau sudah mulai. Mulainya itu di awal sudah mulai kalau dia mengucapkan takbiratul ihram. Sehingga kalau ada imam tidak bisa mengucapkan takbiratul ihram atau salahnya itu bisa merubah makna, nggak boleh berjamaah dengan dia, diharamkan sama ulama. Atau bisa Pak Ustadz dia ini ngucap takbiratul ihram bener, cuma nggak disebut sama dia takbiratul ihram dalam hati. Nah nggak boleh juga. Takbiratul ihram itu harus disebutkan, nggak boleh dalam hati. Sudah gue Pak Ustadz, kapan nyebutnya dalam hati? Nah dalam hati itu berarti masih hayalan namanya itu, bukan diucapkan. Nggak boleh nggak diucapkan. Al-Fatihah harus diucapkan, takbiratul ihram harus diucapkan. Kita baca penjelasan dari Imam Nawawi. Beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 253. Wa yajibu al-ihtiraju fit takbir an ziyadati taghayyuril ma'na. Fa in qala Allahu akbar bi madhi hamzatillah, Allahu akbar, aw bi hamzatain, Allahu akbar, aw qala Allahu akbar, lam yasihha takbiruhu. Nah kata Imam Nawawi seperti ini. Kita wajib berhati-hati. Kalau sampai imamnya ini atau siapapun makmumnya mengucapkan takbirnya ada kelebihan sehingga merubah makna,
Contoh yang dicontohkan oleh Imam Nawawi, kalau ada yang mengucapkan takbiratul ihramnya itu Allahu Akbar, A-nya dipanjangin. A yang pertama ya, Hamzah. Allahu Akbar. Normalnya Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A banyak panjang, Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi artinya itu apakah Allah Maha Besar. Nah, nggak boleh itu nanya kayak gitu ya. Ini nggak sah. Takbiratul ihram nggak sah, nggak boleh dijadikan imam. Sholatnya dianggap nggak sah. Pembukaannya aja nggak sah, apalagi yang lainnya. Atau dua-dua hamzahnya dipanjangin. Allahu Akbar. Akbar umpamanya apa? Sama artinya Allah. Apakah dia Maha Besar? Sama aja. Kita kan Allahu Akbar itu menetapkan Allah Maha Besar. Tapi gara-gara panjang pendek bukan penetapan. Nah, nanya apakah Allah Maha Besar? Nah, atau kata Imam Nawawi, kalau ada mengucapkan takbiratul ihramnya Allahu Akbar, banyak yang dipanjang bukan hamzah, lam yasiha takbiruhu, takbiratul ihramnya dianggap tidak sah. Kenapa ba ini kalau dipanjangkan gak sah? Karena artinya sudah beda. Akbar itu artinya gendang, Allah adalah gendang artinya. Nah, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih sensitif dibandingkan bahasa Indonesia. Kadang-kadang masalah panjang pendek sudah berubah artinya. Kayak ini kan Allahu Akbar, beda sama bahasa Indonesia. Ida sama artinya. Bahasa Indonesia ya, kanan sama aja artinya itu. Gak ada pengaruh panjang pendek. Bahasa Arab hati-hati. Panjang pendeknya salah dan bisa berubah makna, apalagi ini bacaan sholat dan ini rukun sholat, ini dianggap tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Setelah kita lanjutkan poin keempat dan poin kelima berkaitan dengan imam yang tidak boleh dijadikan sebagai imam. Kemudian kita bahas tentang posisi imam dan makmum, bagaimana nantinya ke depan. Insya Allah jika Allah memberikan kesempatan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, nggak ada pertanyaan. Nah, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sholat di luar? Nah, singgah di satu tempat ya. Hmm, 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 ya. Ya, bagus pertanyaannya ya. Kalau kita nggak tahu, cuma mampir aja di masjid orang ya, masjid kampung kita biasanya benar baca Al-Fatihahnya. Tapi mampir singgah di masjid tempat orang. Ya, jadi masalah kita nggak tahu imam, nggak mungkin kita tes dulu kan, nah, Pak mau jadi imam Pak ya coba baca Al-Fatihah dulu. Nah kan nggak mungkin gitu. Siapa kan ini? Nah sholat sini laju lah, nah itu sudah. Pas sholat ternyata benar dugaan dia. Imam ini salah baca Al-Fatihah, takbiratul ihramnya salah, misalkan Al-Fatihahnya salah, katakanlah Al-Fatihahnya aja yang salah. Dan kita tahu Al-Fatihahnya ini yang dia baca, kesalahannya ini berubah makna. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Kata ulama tetap nggak boleh berjamaah dengan dia, karena kita saat itu sudah tahu ada masalah dengan imam ini, rukunnya nggak sempurna. Nah, sama kayak kita tahu ada najis di badannya. Sama kita kayak tahu dia takbiratul ihramnya nggak benar umpamanya, sama aja kasusnya. Nah terus sikap kita gimana? Jangan berjamaah dengan dia. Apakah langsung keluar Pak Ustadz? Nanti singgung orang umpamanya kayak gitu. Boleh kita ini memisahkan diri dari berjamaah. Maksudnya itu tetap kita melanjutkan sholatnya, umpamanya sholat isya. Kita tetap sholat isya, tapi kita membatalkan berjamaahnya. Sholat isyanya lanjut, tapi berjamaahnya kita batalkan. Boleh nggak jadi masalah? Apakah harus pindah tempat? Nggak harus. Kita masih di tempat yang semula agar tidak terjadi masalah. Ya kita gerakannya itu jangan sampai terlalu jauh. Bedanya dengan
jamaah yang pada saat itu sedang melakukan sholat isya. Jadi kesimpulannya sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh kita berjamaah dengan imam seperti itu karena kita tahu ada masalah rukun yang saat itu tidak dilakukan dengan sempurna oleh imam. Boleh kita ini memisahkan diri dari berjamaah, jangan diteruskan maksudnya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Hah? Niatnya cukup ini aja, saya batalkan berjamaah itu aja, bukan batalkan sholatnya. Sholat isya-nya masih lanjut, cuma saya batalkan ini berjamaah isya-nya. Saya sholat sendirian misalkan seperti itu. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Allahu a'lam bishawab. Apa? Sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat jadi masalah ini. Iya, kalau sholat Jumat seperti apa? Kalau seandainya kita tahu imamnya ini Al-Fatihahnya nggak benar, tetap kata ulama, tetap nggak boleh sebenarnya. Nah, sholat kita sering jadi masalah. Hmm. 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 Iya, ya. Nah, kalau seandainya kita milih pendapat ulama tadi yang mengatakan tetap tidak boleh karena bermasalah dengan rukunnya, gimana dengan sholat Jumat kita? Yang jelas berarti sholat Jumatnya itu berganti menjadi sholat zuhur. Karena saat itu kita sholat sendirian, nggak bisa kita sholat Jumatnya itu sendirian, berjamaah sholat Jumat itu. Sehingga sebagian pendapat ulama yang jadi masalah ini, dia berganti ke sholat zuhur. Karena alasannya imamnya ini tidak sah dijadikan imam kalau dia tahu kesalahan imam ini fatal, berubah makna. Tapi kalau kesalahannya panjang pendek biasa yang tidak merubah makna, sudah nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tetap lanjut silakan. Itu ya. Allahumma sholli, agak berat memang maksudnya. Alhamdulillahirabbil ngalamin, malah ngalamin langsung. Ah, sudah itu. Silakan kalau mau keluar, silakan, itu hak masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Hmm. Hmm. Gimana kendalanya? Teruskan aja. Ini statusnya sudah memisahkan diri dari berjamaah. Hmm. 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 Ya, paham pertanyaannya ya. Kalau kita bersikap karena tahu imamnya ini bermasalah dalam bacaan Al-Fatihahnya yang berubah makna, berarti kita kan memisahkan diri dari berjamaah. Tapi yang jadi masalah ketika imam berada di rakaat ketiga, kita kan rakaat ketiga juga saat itu misalkan ya, imamnya ini cukup singkat membaca Al-Fatihah sehingga dia langsung rukuk. Nah, kita ini agak pelan baca Al-Fatihahnya, gimana? Kalau beda beberapa gerakan nggak jadi masalah. Itu kan hanya disarankan agar tidak menjadi timbul masalah. Nah, ngapur gerakannya lain ini, imam sujud dia masih berdiri umpamanya, khawatirnya nanti jadi timbul masalah, ngaji di mana wong ini, nah misalnya kayak gitu. Jadi tapi kalau seandainya kita bisa nyusul, lah sudah imam ruku kita menyelesaikan baca Al-Fatihah, harus diselesaikan karena pada saat itu kita sholat sendirian, imam iktidal kita baru ruku. Kalau gerakannya nggak terlalu jauh berbeda, sholat tidak mengapa itu ya. Ini hanya saran yang dijelaskan agar tidak jadi masalah, tidak wajib. Boleh kita terang-terangan umpamanya, nah imamnya rukuk kita masih berdiri, imamnya sudah sujud kita masih berdiri, karena kita baca suratnya itu panjang umpamanya. Nah, imamnya kan cepat umpamanya, nggak jadi masalah. Cuma itu yang saya sampaikan tadi itu bukan wajib, tapi sebagai langkah agar tidak terjadi permasalahan, itu aja ya. Allahul musta'an. Silakan jika masih ada pertanyaan. Ya, silakan. Oh ya, masalah mengangkat tangan ya. Sudah belum kita bahas masalah sunnah kali ya? Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah.
Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar yang dia niatkan sebagai pembuka sholat. Adapun kalau dia nggak ngangkat tangan, Allahu Akbar, tetap sah, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Nah, sunnah yang sebenarnya itu gimana sih? Ini sebenarnya sudah kita bacakan penjelasan ulama pada kesempatan sebelum-sebelumnya. Sunnahnya itu ada yang tinggi berdasarkan riwayat hadis, ada yang setinggi pundak, ada setinggi daun telinga, ada setinggi telinga paling atas. Itu yang sunnahnya. Adapun kalau orang seandainya takbiratul ihramnya gini setinggi ini, tetap sah. Cuma tidak dapatkan pahala sunnah yang seperti dilakukan sama Nabi. Tingginya itu seperti apa? Terus muter-muter itu gimana? Nah, muter-muternya apa? Agak ribet ya. Aku kan gini kan, kiri dulu. Disalip lah semua ini. Gimana? Gimana? Awalnya kanan dulu kan? Kanan dulu. Nah, langsung gini. Kita kan mendahulukan kanan. Cuma ke posisi kanan itu kan di atas tangan kiri nanti. Makanya nanti diputar nanti. Nggak tahu alasannya kenapa itu ya. Apakah sah? Jawabnya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah, itu aja lah. Kalau dia meyakini ada keyakinan tertentu, nah ini bisa tambahan kekeliruan ini. Kalau dia meyakini ini Pak Ustadz ada ajarannya Pak Ustadz, ngapa gini bisa menggulung neraka? Nah bisa kan. Karena ada orang itu kan ketika salam buka tangan kanan, buka tangan kiri. Ada sebagian berpendapat ini membuka pintu surga. Wah, masakan. Ada murid kayak gitu. Allahul musta'an, ya, tetap sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Silakan jika masih ada pertanyaan. Nggak ada lagi ya pertanyaannya. Soalnya kita lanjutkan tentang posisi imam. Gimana kalau makmumnya ini ke depan, misalnya makmumnya ini lebih maju dibandingkan imam, umpamanya, dan seterusnya. Insya Allah kita bacakan penjelasan ulama jika Allah memberikan kesempatan. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala kekhilafan. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.